Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Madam Web ya, yang akan rilis di Indonesia 14 Februari ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pengunduran dari jadwal rilis film Madam Web, jadi disama ini sama jadwal film luar negeri ya guys. Tapi di sini aku akan lebih berfokus kepada Easter egg salah satu scene di TV spot trailer promosi film Madam Web ini ya teman-teman ya. Jadi spoiler alert dulu nih di awal. Siapa tahu kalian tidak mau ke spoiler ya, karena ini aku akan menceritakan dan menjelaskan tentang The Web of Life-nya dari Madam Web serta The Web of Destiny. Multiverse-nya Spider-Man, apakah ada kesamaan nih dengan Web of Life-nya Across the Spider-Verse serta Web of Life-nya si Madam Web ini ya teman-teman ya. Jadi biar tidak ada kebingungan nih bagi kalian yang mau cocokologi multiverse-nya Madam Web. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Cokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Cokastoy. Oke, sebelum kita mulai bahas The Web of Life Multiverse Spider-Man ini, apa sih sebenarnya The Web of Life Spider-Man Multiverse ini? Apa pengertiannya berdasarkan komik Marvel? Jadi kalau di versi komik Marvel sendiri ya, ini disebut dengan The Web of Life and Destiny, dimana The Web of Life and Destiny ini adalah semacam tempat gitu ya teman-teman ya, yang terpisah dari multiverse regulernya Marvel, dimana The Web of Life ini lebih kayak ke multiverse-nya para Spider-Man, Spider-Verse. The Web of Life and Destiny adalah kumpulan dari realitas, tempat, semacam 3-5 dimensi di luar dari space of time yang terkhusus untuk menyatukan berbagai realitas dari Spider People di berbagai multiverse. Jadi khusus multiverse-nya para Spider-Man ya. The Web of Life and Destiny menyatukan multiverse dan realitas dari kehidupan para Spider People atau para hero-hero Spider ini ya, termasuk Spider-Man, Spider-Woman, siapapun itu ya teman-teman. Di versi komik sendiri, The Web of Life and Destiny Spider-Verse itu diciptakan oleh anak Goddess Elder Gaia dan Ostur, yaitu Dewi Nate. Dimana dari penciptaan Dewi Nate inilah ya, sehingga bisa terciptanya The Great Web of Life and Destiny ini yang menjadi Spider-Man multiverse-nya para Spider. Cassandra Webb atau Madam Web juga pernah berkata ya, bahwa The Web of Life and Destiny itu merupakan kumpulan dari semua realitas dari kehidupan para Spider-Man, Spider People, dan juga posibilitas kemungkinan yang akan terjadi dari masing-masing takdir mereka di masa depan gitu ya teman-teman. Cassandra Webb atau Madam Web bisa melihat itu semua dan menentukan nasib mereka. Jadi memang sekuat itu ya powernya si Madam Web ini di versi komiknya. Nah itu kalau definisi versi komik ya, The Web of Life and Destiny. Coba kita lihat nih apa pengertian The Web of Life and Destiny versi film Across the Spider-Verse yang menceritakan pertama kali multiverse-nya para Spider-Man ini. Menurut Miguel O'Hara ketika berkata kepada Miles Morales, The Web of Life and Destiny bisa juga disebut dengan The Arachno Humanoid Polymultiverse atau Spider-Verse, sebuah pocket dimensi pocket yang terpisah dari multiverse utama yang hanya menceritakan realitas kehidupan dan takdir para Spider People, termasuk canon event atau event yang terus berlanjut dan tidak boleh terputus. Jadi kayak kumpulan multiverse-nya para dunia Spider-Man ini ya. Berdasarkan informasi yang diberikan Miguel O'Hara kepada Miles Morales, The Web of Life and Destiny itu menceritakan canon event, chapter, cerita dari bagian setiap kehidupan para Spider di setiap waktu di multiverse. Baik, buruk, sangat buruk, semua terjadi dalam setiap realitas di The Web of Life Spider. Semua yang terjadi ini adalah dasar hubungan ya. Para Spider di multiverse ini bisa connect each other. Jadi nggak boleh dihancurkan nih. Satu aja canon event itu hancur, maka semuanya juga hancur. Semua jaring terputus. Jadi The Web of Life Spider-Man atau jaring kehidupan Spider-Man di multiverse tidak boleh salah satu saja yang putus. Makanya di Across Spider-Verse, Miguel O'Hara itu mati-matian menghentikan Miles Morales dalam upayanya menghentikan canon event yang gak boleh sama sekali terjadi di The Web of Life Destiny, karena akan menghancurkan multiverse-nya para Spider-Man. Itu menurut dari film Across the Spider-Verse ya. Nah, The Web of Life yang di Madam Web ini terlihat di scene ini ya, bahwa Cassandra Webb itu mengaktifkan kekuatan clairvoyance, kekuatan pikirannya dalam melihat kilasan balik masa depan dan masuk ke The Web of Life ya. Terlihat di sini dia kayak tenggelam gitu ya teman-teman ya, tenggelam di sebuah danau dimensi real
realitas yang penuh dengan jaring laba-laba gitu ya. Ini menandakan the web of life-nya Madam Web. Tapi nggak betulan tenggelam sih. Ini hanya terjadi di alam benak bawah sadarnya si Cassandra Webb aja ketika clairvoyance, kekuatan pikirannya itu untuk melihat multiverse dan kilasan masa depan di Spider-Verse itu baru muncul ya. Jadi ini kekuatannya clairvoyance. Jadi nanti di film Madam Web atau Cassandra Webb akan mendapatkan dan bisa membangkitkan kekuatan multiverse-nya itu atau clairvoyance-nya itu ya teman-teman. Dimana Cassandra Webb memungkinkannya untuk bisa melihat masa depan, kilasan masa depan dan memasuki dunia yang sangat mirip dengan scene ini ya. Dimana dimensi ini merupakan dimensi tempat berkumpulnya the web of life and destiny, garis waktu Spider-Verse, Spider Multiverse dalam bentuk jaring laba-laba gitu ya. Ezekiel Sims, villains yang ada di film Madam Web ini juga akan menjelaskan semua ini kepada Cassandra Webb nantinya ya, sehingga ia bisa mengetahui heritage dan warisan kekuatan dari Cassandra Webb itu sendiri yang akan menyelamatkan multiverse. The Web of Life and Destiny di film Madam Web akan lebih dikatakan dengan space-time network atau jaringan ruang dan waktu, di mana jaring-jaring laba-laba ini menghubungkan antara realitas dan ruang waktu di dunia-dunia para spider people. Dan di akhir film, dimensi dari The Web of Life ini akan dipanggil The Web, yang bisa digunakan oleh Cassandra Webb dan ia akan tinggal di sana, memungkinkan Cassandra Webb atau Madam Web untuk berada di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan di satu waktu yang sama. Jadi dia bisa berada di multiverse di mana-mana ya teman-teman. Dalam 1/1 detik ia bisa berada di lebih dari ratusan dunia dan ratusan dunia paralel Spider-Verse. Wow, gila banget ya ini kekuatannya Cassandra Webb. Bayangkan aja ya bisa melebih-lebihin Loki waktu traveling ke berbagai timeline di multiverse itu ya teman-teman ya. Sedangkan Cassandra Webb ia bisa berada di satu tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu yang sama dengan sekali saja. Tentunya ini harus bisa nanti ya dijelaskan oleh Sony di filmnya Madam Web ini, sehingga orang-orang tidak salah tangkap dengan kekuatannya si Cassandra Webb ini ya teman-teman. Semoga nanti storyline-nya oke dan bagus ya Madam Web ini. Karena kan kalau dari premis, kalau dari storyline-nya, sinopsis awal dan juga teknik marketingnya udah oke banget ya. Cuma nanti eksekusinya di film gimana ya? Aduh, aku sangat-sangat nggak ekspektasi macam-macam sih kepada Sony ya. Aku cuma pengen semoga film ini nggak flop, film ini untung walaupun nggak banyak, dan film ini well presentation aja. Ceritanya masuk akal dan oke dan gak ampas kayak ceritanya Morbius ya teman-teman. Nah aku pengen itu aja, yang gak usah ekspektasi lebih-lebih atau yang aneh-aneh, cuman pengen bagus aja dari segi cerita. Madam Web ini lahir di Salem, Oregon. Pertama kali muncul di komik The Amazing Spider-Man tahun 1980. Cassandra Webb atau Madam Web menderita sakit buta dan menderita miastenia gravis atau semacam cacat syaraf, gangguan mobilitas syaraf dan otot di badan ya, sehingga membuatnya lumpuh gitu ya teman-teman. Tetapi ia tidak kenal lelah. Ia ternyata mendapatkan kekuatan clairvoyance atau kekuatan pikiran telepatik yang sangat kuat ya, semacam sejenis kekuatan mutasi gitulah ya, yang membuatnya menjadikan tubuh itu hanya medium aja. Jadi pikirannya itu bisa melihat dan bisa pergi kemana-mana walaupun badannya ada di satu tempat. Karena kekuatan spesial Cassandra Webb inilah ia akhirnya bisa menemukan the web of life and destiny dan terhubung dengan berbagai Spider-Man di multiverse. Dan juga waktu itu ketika Dakota Johnson diwawancarai di The Tonight Show by Jimmy Fallon, di sana dirilis ya official clip pertama dari film Madam Web ini. Kalian bisa lihat ya di trailer klip ini tuh kayak ngeri banget ya, kayak horor banget gitu guys. Jadi berasa film Madam Web ini kayak thriller, horror, action, science fiction juga boleh ya genrenya. Nah ini aku suka nih ya, lebih baik ada elemen-elemen kayak horor-horor atau jump scare-nya kayak gini ya. Jadi betulan memang ini film stand alone berdiri sendiri universe-nya Madam Web ini. Jadi punya ciri khas tersendiri. Nah aku suka nih, daripada paksa banget untuk bisa connect ke semestanya MCU atau semesta Spider-Man lain, lebih baik buat stand alone yang oke dan keren ya. Apalagi di sini sudah ada Sydney Sweeney, Dakota Johnson yang memang jadi marketing orang tertarik nonton film Madam Web ini. Dan ngomongin tentang the web of life and destiny, multiverse-nya para Spider-Man ini yang tadi diceritakan di film Madam Web. Kalau ngomongin universe atau semesta, kita tahu ya bahwa nanti film Madam Web ini akan berset waktu di tahun 2003-an. Set waktu tahunnya kita sudah tahu. Nah, tapi dunianya atau semestanya terletak di mana kita
masih belum tahu ya. Masih membayang-bayang nih. Walaupun juga dari pihak Sony sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah standalone universe, semesta sendiri dan tidak terkoneksi dengan film-film Spider-Man yang sudah pernah kita lihat Sony, MCU dan sebagainya. Tapi mungkin masih ada harapan ya, yang berkata bahwa mungkin aja Madam Web ini berada di semestanya dari si Peter Parker itu sendiri di versi MCU, tapi terjadi di tahun 2003-an pasca sebelum lahirnya Peter Parker. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye-bye. See you next time.